Ngapain ya? Lagi lapor pajak. Caranya gimana? Nih, masuk ke DJP online. Caranya gini ya. Nah, kita masuk kalau sudah tampilan seperti ini, dimasukin nomor NPWP atau apa namanya nomor KTP ya. Kita hapus dulu yang ini, kebetulan ini ada historinya. Ini kalau salah dia akan ngasih tahu salah nih gitu ya. Coba lagi ini. Oh, nah kalau sudah begini mau kemana nih verifikasinya? Nah, kita coba melalui apa namanya ini, email pribadinya. Kita coba di email pribadi atau mau lewat SMS. Boleh milih salah satu. Kadang ini lebih mudah dilewat email saja ya. Coba lihat email papanya. Ini kartu kode verifikasinya sudah lewat email. Nah, kita masukkan kodenya ya. Nah, ini sedang diproses. Akhirnya masuk ya. Akhirnya sudah masuk. Nah, ini NPWP dan KTP-nya sudah terregistrasi. Karena sekarang kan sudah semua nomor induk penduduk atau KTP itu masuk ke sini semua. Nih, jadi mau milih yang mana sekarang sudah bisa. Mau pakai NPWP atau mau pakai KTP sudah bisa sekarang ya. Nah, karena ini Papa sudah melakukan pelaporan, kita cek aja ya laporannya seperti apa ya. Nih, laporannya itu Bapak sebagai laporannya itu karena tidak ada kelebihan dan tidak kekurangan di laporannya. Nah, di sini laporannya itu nihil, Dek. Itu. Iya, oke ya. Mengerti, Dek? Mengerti. Oke, cukup ya. Gitu. Oke deh, Bapak sedikit nambahin mengenai pajak. Jadi pajak itu kan banyak, mengatur pajak rumah, pajak impor atau beli barang dari luar negeri. Nah, Bapak sekarang ngejelasin mengenai PPh pasal 21 ya. Pasal 21 ini adalah untuk tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ya. Dikit nih jelasin. Nah, tarif pemotongan PPh pasal 21 ini dibagi 3 kelompok. Sedikit jelasin, di sini ada tarif umum, ada tarif ter, dan ada tarif final. Nah, kalau tarif umum ini itu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, ini adalah merupakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 untuk penghasilan satu nih, buat pegawai tetap pada masa pajak terakhir. Apa biasanya itu di bulan Desember gitu ya, laporan bulan Maret bisa seperti itu. Terus kalau ada juga pegawai tidak tetap dengan penghasilan tidak dibayar bulanan gitu ya,
seperti harian gitu ya. Terus ada juga yang bukan pegawai, mungkin ya pengusaha kecil-kecilan atau apa namanya, kalau jualan itu apa namanya, banyak yang jualan-jualan yang bayar pajak sendiri gitu ya. Terus ada pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, kena pajak juga di tarif umum. Terus kemudian mantan pegawai yang masih punya penghasilan gitu ya dari setelah purna bakti. Terus ada juga tarif ter. Nah, tarif ter ini ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Nah, ter ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ter bulanan dan ter harian. Nah, perlu dicatat, penggunaan ter dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib, bukan opsional. Ya, nah, sedikit jelasin mengenai ter bulanan. Apa sih ter bulanan gitu ya? Ter bulanan itu adalah dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau singkatannya itu PTKP. Nah, sesuai status seperti perkawinan dan jumlah tanggung wajibnya, tanggung wajib pajak pada awal tahun pajak. Nah, ter bulanan ini dibagi ke dalam 3 kategori lagi, yaitu kategori A, kategori B, sama kategori C. Nanti ada grafiknya sedikit ya untuk membedakan. Nah, kemudian ada ter harian. Nah, ter harian ini diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap ya, yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Tarif ini berlaku jika penghasilan rata-rata sehari tidak lebih dari 2.500.000, yaitu dapat kewajiban untuk bayar pajak ter harian. Ya. Terus tarif final. Tarif final ini penghasilan berupa uang pesangon, gitu ya. Terus uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, terus jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus merupakan objek pajak pasal 21 final ya. Terus pembayarannya sekaligus, yang dimaksud adalah jika penghasilan tersebut dibayarkan dalam jangka waktu 2 tahun ya. Nah, tarif PPh pasal 21 final ini diatur pemerintah di peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 ya. Nah, ini adalah tarif umum kategori pemotongan pajak atau penarikan pajak oleh pemerintah yang diatur di PPh pasal 21. Besarannya itu kalau misalkan penghasilannya dalam 1 tahun itu 60 juta ke bawah itu dikenakan pajak 5%. Nah, yang dari 60 juta sampai 250 juta itu kena pajaknya 15%. Nah, terus kemudian yang dari 250 juta sampai 500 juta pajaknya dikenakan 25%. Lebih besar ya. Terus kalau misalkan 500 juta sampai 5 miliar itu pajaknya 30%. Nah, kemudian kalau lebih dari 5 miliar berapa ya? Itu bisa 35% pajaknya. Pajak banget ya. Iya. Nah, Bapak mau kasih tahu nih tadi ya mengenai penerapan ter bulanan. Kan tadi bilangnya ada 3 kategori. Nah, sebetulnya kalau kita lihat mungkin di internet ada tabel-tabel yang sudah dibuat sama teman-teman
supaya memudahkan berapa sih gitu ya pajaknya gitu ya. Nah, hanya sedikit gambaran aja. Kalau per bulanan kategori A ini yaitu tarif efektif bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP. Nah, ini ada 3 kategori, ada tidak kawin tanpa tanggungan atau kalau istilahnya TK0, terus ada tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau ini istilahnya TK1, dan satunya lagi ada kawin tanpa tanggungan. Nah, hanya sendiri belum punya anak mungkin kayak gitu ya. Nah, sedangkan kategori B ini adalah diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP, yaitu ada 4 kriteria, yaitu tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Nah, orangnya contohnya orang ini masih single tapi mempunyai tanggungan, yaitu yang saudara, tapi mungkin orang tuanya atau adiknya atau kakaknya gitu ya. Nah, kemudian tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang ya, mungkin ada keluarganya gitu ya, tapi saudara. Terus kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 gitu ya. Terus kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2, berarti sudah punya anak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi kategori C. Nah, kategori C ini yaitu kategori yang diterapkan untuk wajib pajak orang dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang ya. Jadi bertingkat seperti itu. Nah, kemudian terharian ya. Terharian ini adalah ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto harian. Nah, jika penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari, yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan yang setiap hari kerja yang digunakan. Gitu ya. Nah, tarif ini adalah tarif harian itu kita lihat bahwa dia itu kalau misalkan penghasilan tidak sampai 450.000 itu tidak dikenakan pajak gitu ya. Kalau di bawah 2,5 juta tuh yang tadi disebutkan ya 0,5% ya, itu ini khusus untuk penerapan tidak tetap ya, seperti itu. Kenapa ada pajak segala sih, Pak? Oh, pajak itu adalah salah satu penghasilan atau pendapatan negara. Jadi negara kita mengatur bermacam-macam kebijakan termasuk pajak. Nah, pajak ini untuk pajak penghasilan adalah pajak pasal 21 mengatur untuk pajak penghasilan, yaitu dari mulai 5% sampai 35%. Jadi pembangunan negara ini salah satunya adalah dari pajak yang dikeluarkan oleh warga Indonesia kepada negara. Jadi kita harus taat sama pemerintah untuk bayar pajak. Jangan lupa ya.